betah berzikir, betah berdoa, bersabar dalam duduk bermajelis ilmu, itu semua kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kesempatan bagi kita sebagai hamba-hambanya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengadu segala permasalahan kita, persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan memurajaah dari pelajaran-pelajaran yang kita sudah dengarkan dalam qawaid Qur'aniyah. Jadi malam hari ini kita mencoba untuk memurajaah secara ringkas judul-judul yang kita sudah pelajari. Dan malam hari ini nanti ada kaidah yang ke-10, ke-11 dan yang 12. Jadi nanti di akhir majelis ada 3 kaidah yang bisa mewakili dari jamaah yang bisa menyebutkan judul kaidahnya, makna dan contoh kehidupan. Ya, jadi kita selesaikan papernya pada malam hari ini, insyaallah di akhir majelis. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita bisa memurojaah melihat daripada kaidah yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala atau hafizahullah, ya, di mana penulis dalam kitab Qawaid Qur'aniyah, ya, kita akan baca judulnya saja, ya, kita baca judul kaidahnya, makna dan juga ayatnya, ya. Wa hadza majlisu as-samin wal 'ishrun min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafs wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله, ampunilah kami, wali ustadina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang pertama, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-83, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna. Mal ma'na? Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Wa artinya dan, qulu kata-kata
Kulu, ucapkanlah kata-kata. Kulu artinya ucapkanlah kata-kata. Linnasi, untuk. kepada An-nasi, manusia. Husnan, ucapan yang baik. Ya. Jadi kaidah yang pertama ini adalah wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kita ingin menulis satu contoh. Jadi bunyinya itu, jika ada seseorang titik-titik maka nasihatilah. Gitu. Jadi bunyinya adalah, jika ada seseorang titik-titik maka nasihatilah. Kaidah. Paham maksudnya? Jika ada seseorang titik-titik maka nasihatilah, dalam kurung sebutkan kaidah ini. Contoh, jika ada seseorang berkata kasar kepada saudaranya, maka nasihatilah wa qulu linnasi husna. Khalas. Paham maksudnya? Nah, begitu ya, kita mau kasih contoh. Baik. Wa qulu linnasi husna ini adalah kita ingin menasihati orang dan langsung memakai ayat suci Al-Qur'an. Jadi kita menulis contohnya di sini nomor 1, jika ada seseorang titik-titik. Itu titik-titik itu contoh yang kita ambil. Ya. Apa tadi? Jika ada seseorang yang berkata kasar kepada saudaranya, maka nasihatilah. Dengan baru titik-titik. Maka nasihatilah dengan, dalam kurung wa qulu linnasi husna. Jadi ditulisnya di buku ya, jangan di kertas. Ya, langsung saya ditulis di buku. Jadi contohnya, jika ada seseorang titik-titik maka nasihatilah dengan kaidah, dalam kurung wa qulu linnasi husna. Baik. Jadi ayat ini, jika ada seseorang, contohnya adalah jika ada seseorang yang berkata kasar kepada saudaranya, maka nasihatilah dengan wa qulu linnasi husna. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi kalau ada yang kita dengar berkata kasar, ya kodenya apa? Ya akhi. Kodenya apa? Ya akhi. Apa itu ya akhi? Wahai saudaraku. Kalau perempuan, ya ukhti. Ya, kayaknya lebih lancar ukhti daripada akhi ya. Nah, wa qulu linnasi husna. Di mana kok? Tiga kok? Kendro? Ya, kita bilang ya akhi wa qulu linnasi husna. Khalas? Jelas ya? Kaidah yang pertama ini jelas. Barakallahu fiik. Baik, kita pindah pada kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang kedua, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Al-Qaidatus Tsaniyah, kaidah yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Baik, di sini kita bagi sampai di sini. Ini kalimat yang pertama. Tandai di situ. Kemudian kalimat yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Baik, ditandai sampai situ. Ini kalimat yang kedua. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya,
Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah 216. ayat 216. Baik, kita masukkan ini dari kaidah tadi. Jika ada seseorang titik-titik, maka nasihatilah dengan dalam kurung kaidah. Kalau kalimat yang pertama, kira-kira apa contohnya? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Contohnya apa? Tafadhal, silakan. Ya, langsung. Jika ada seseorang, ya, Taib, ahsantum. Jadi contohnya kalimat yang pertama ini, jika ada seseorang yang marah-marah karena terlambat dijemput. Marah-marah karena terlambat dijemput. Maka nasihatilah, langsung di situ. Maka nasihatilah dengan apa yang dinasihati di sini? Yang mana? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Itu ya, ini contoh kalimat yang pertama. Jika ada seseorang yang marah karena terlambat dijemput, maka nasihatilah dengan wa asa an takrahu syai'an wa huwa apa? Khairul lakum. Baik, kalau contoh yang kalimat kedua ini apa? Ya. Jika ada seseorang ya. Baik, contoh kalimat yang kedua, jika ada seseorang yang melamar akhwat kemudian ditolak. Ya. Jadi jika ada seseorang yang melamar akhwat kemudian ditolak, maka nasihatilah dengan dalam kurung kaidah. Apa itu kaidahnya? Yang mana di sini? Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang engkau suka itu buruk bagi kalian. Baik. Itu betul. Contoh yang kedua. Kalau potongan yang ketiga, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jika orang tersebut ngeyel, maka nasihatilah dengan apa kalau ngeyel? Bahasa yang lain, jika ada seseorang yang menentang gitu ya, jika ada seseorang yang menentang, maka nasihatilah dengan enggak, itu yang paling bagus itu akhwat. Saya sudah yakin, cuma saya ditolak. Aduh. Tapi saya yakin itu yang paling bagus. Dia ini ngeyel. Sudah kasih tahu tadi, boleh jadi yang kamu anggap itu bagus ternyata buruk. Kalau dia ngeyel, tidak mau mendengar, balas dengan ini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu daripada kamu. Khalas. Kalau dia tadi ngeyel juga begitu, kenapa kamu terlambat jemput saya? Ini saya sudah terlambat. Enggak, kalau saya cepat datang lebih macet lagi di depan. Jadi dia ngeyel. Antum jawab, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kurir terlambat datang. Kenapa kamu terlambat datang? Kita bilang wa asa. Kemudian marah lagi tuh, kamu ini banyak sekali asanya. Kita jawab lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Khalas. Paham ini kapan digunakan? Jangan sampai salah-salah ya. Jadi kita mau kasih aplikasikan ini dalam kehidupan kita. Jadi ya sudah tahu masing-masing kapan digunakan ayat ini. Jadi kita menegur dengan ayat suci Al-Quran. Baik, kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah 237.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." ولا تنسوا الفضل بينكم Innallaha bima ta'maluna basir. إن الله بما تعملون بصير. Artinya, dan janganlah kamu melupakan kebaikan atau keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, orang yang pernah berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan jasanya. Yang paling sering ini adalah mantan pegawai, ya, mantan, ya, semua sang mantan di sini. Rata-rata di kaidah ini bersinggungan dengan sang mantan. Maka kalau ketemu dengan mantan, jangan lupakan kebaikannya. Dulu pernah dibelikan saya coklat. Wah, gayanya Ji. Baik, apa ini kaidahnya? Jika ada seseorang titik-titik, maka nasihatilah dengan kaidah. Fadal. Jika ada seorang, nah, jika ada seorang yang dipecat di instansi pemerintahan, maka nasihatilah. Iya, sahih. Artinya jangan lupakan bosmu. Ya, pernah kamu dulu digaji sama bosmu. Ya, jadi bukan ini hanya bos kepada pegawai, ya, tapi juga pegawai jangan lupa kebaikan bosnya. Jadi bukan cuma mantan pegawai, ada juga mantan bos. Ini sahih, betul. Jika ada seseorang yang dipecat, ya. Jika ada seseorang yang dipecat, kemudian dia, ya, keluar, maka nasihatilah dengan wala tansaul fadla bainakum. Janganlah engkau lupakan kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu, dan Allah Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Betul tadi, kita punya mantan pegawai, ya. Coba di Ramadan ini yang punya mantan pegawai, ya, silakan berikan hadiah. Apa namanya? Pampers. Oh, saya kira pampers. Hampers saya kasih hadiah, ya, kepada mantan pegawai kita. Tiba-tiba, kenapa dikirim hadiah ini? Ada apa ini? Tidak ada hujan, tidak ada apa, ya. Kita bilang wala tansaul fadla bainakum. Ketemu di jalan, klakson. Itu kemarin itu mantan pegawaiku, itu tidak ada adabnya. Sekarang saya sudah kasih keluar. Tapi kan pernah dulu sama-sama dengan kita kerja. Wala tansaul fadla bainakum, jangan kelupakan kebaikan orang. Masya Allah. Jadi ini, ya, jadi yang belum kasih hadiah mantan pegawainya silakan, ya, berikan hadiah, ya, mumpun kita berada di bulan Ramadan, ya. Jadi ini adalah perintah dalam Al-Quran. Sahih, itu tadi contohnya sahih. Jika ada seseorang yang dipecat, maka mantan pegawai jangan lupa kepada bosnya. Ketemu di jalan klakson, ketemu di jalan tetap menyapa. Baik, saya kira ini jelas kaidah yang ketiga. Nah, lanjut kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Al-Qiyamah 14 sampai 15. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balil insanu ala nafsihi basirah." Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Walau alqa ma'adzirah. Mal makna? Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Artinya apa? Kaidah ini, bagaimanapun seseorang menyebutkan alasan-alasannya, yang paling tahu tentang dirinya sendiri adalah dia. Hati kecilnya itu pasti menolak, ya. Contoh misalnya ada orang yang, ya, menolak tentang, ya, bahayanya minum khamar. Anda bilang khamar itu bagus, tapi dalam hati kecilnya pasti itu menolak, walaupun dia banyak alasan. Atau ada orang pernah melakukan kesalahan, misalnya dia jadi panitia, kemudian misalnya spanduknya tidak terpasang dan dia yang diberi amanah,
Kemudian kenapa tidak terpasang ini? Dia bilang banyak alasannya. Oh ini tukang cetaknya terlambat. Padahal dia tidak konfirmasi. Khalas? Jadi kan menyebutkan alasan-alasan. Ah ini tukang cetaknya terlambat datang. Jadi saya tidak pasang itu spanduk. Gunting juga tidak ada saya dapat. Plester juga tidak ada. Tapi hati kecilnya mengatakan yang salah siapa? Dia sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang yang paling tahu tentang dirinya adalah dia sendiri. Walaupun dia menyebutkan ribuan alasan, pasti hati kecil bilang, sebenarnya ini saya yang salah. Sebenarnya saya yang salah. Tapi saya kasih alasan ini, alasan itu, alasan untuk menutupi kesalahannya dia. Baik, apa contohnya ini? Ya, seperti tadi, jika ada seseorang panitia salah, ya, salah apakah dia salah pasang spanduk atau tidak pasang spanduk, dan dia menyebutkan beribuan alasan, maka nasihatilah dengan ini nasihatnya. Balil insanu ala nafsi basir. Antum jujur saja. Antum yang salah kan? Jujur saja. Antum yang salah kan? La yasa. Ada yang salah. Ayo dah. Begitu saja. Jangan kasih alasan ini, disalahkan lagi inilah, disalahkan itulah, enggak boleh. Ya. Jangan salah. Jangan cari kambing hitam. Ini intinya. Jangan cari kambing hitam. Bilang saja, ana yang salah. Udah. Karena walaupun dia bicara beribu alasan, pasti hati kecilnya mengatakan sebenarnya saya yang salah. Tapi saya sebutkan 1000 alasan agar menutupi kesalahan yang ada dalam hati saya. Khalas. Jelas ini ya? Kaidah yang keempat ini saya kira jelas. Ya, tentunya muroja dengan membaca lengkap contoh-contohnya disebutkan oleh penulis itu beda, sentuhannya beda. Tapi ya tidak apa-apa kita sebutkan secara umum makna dari kaidah ini. Nah, kaidah yang kelima. Kaidah kelima, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Toha 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad khaba man iftara." Qad khaba man iftara. Artinya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Ini dinasihati orang yang sering bohong. Pabeleng. Ada memang itu orang suka bohong, hobi betul bohong. Tidak afdol kalau tidak lewat 1 hari kalau dia tidak bohong. Ya, tidak lewat 1 hari itu kecuali dia harus bohong. Ya. Jadi ada memang orang itu kebiasaan suka bohong dan dia anggap biasa. Padahal itu adalah dosa. Ya, berbohong itu adalah dosa. Maka dinasihati begini. Jadi apa nih contohnya apa? Jika ada seseorang yang hobi bohong, intinya kentara nih, bohong dia lagi. Ya. Jika ada seseorang yang hobi bohong, maka nasihati dengan apa? Apa nasihatnya? Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengada-adakan kedustaan. Biasanya bohong itu di mana biasa orang sering bohong? Ya? Di mana? Suami dengan istri sering bohong. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Tapi suami istri itu salah satu boleh bohong untuk kasih sayang, menumbuhkan kasih sayang. Misalnya masakannya tidak enak, kita bilang enak, nggak apa-apa, untuk menimbulkan kasih sayang. Tapi kalau bohongnya untuk selingkuh nggak boleh. Katanya pergi izin ngopi, ternyata ngopi di rumahnya janda. Astagfirullahaladzim, nggak boleh. Ya. Ya, jadi bohong yang dibolehkan adalah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Bukan semua bohong. Astagfirullah ya. Suaminya bilang, "Kamu sudah gajian?" "Belum." Padahal sudah gajian. Kasih haknya istri. Ya, barakallahu fi. Ya, jadi ingat ya, orang yang sering bohong kasih ayat ini. Wa qad khaba man iftara. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengadakan kedustaan. Kalau ada dalam Al-Quran ada kata-kata rugi, itu kebanyakan tafsirnya adalah neraka. Kalau ada kata-kata apa? Rugi. Berarti kalau ada kata-kata untung, berarti tafsirnya tentang apa? Surga. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang sukses, itu tafsirnya adalah surga. Jadi nasihati orang yang sering bohong dengan kaidah wa qad khaba man iftara. Baik, lanjut kita baca kaidah yang ke-6. Kaidah ke-6, dan perdamaian itu lebih baik. An-Nisa 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sulhu khairun." Was-sulhu khairun. Artinya,
dan perdamaian itu lebih baik. Baik, apa nih contohnya? Kalau kapan ini keluar teguran ini atau nasihat ini? Wasulhu khairun. Jika ada seorang bertengkar, usah seseorang, suami istri sedang bertengkar. Ini suaminya makedo, istrinya matetong, anaknya matojo. Keluarga 3M, keluarga 3M, suaminya M, istrinya M, anaknya juga M. Semuanya 3M. Makedo, matojo, matetong. Matetong itu bayangkannya disuruh duduk dia berdiri. Coba. Bagaimana tidak matetong? Kamu duduk, berdiri dia. Ya. Disuruh. Barakallahu fiik. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau jika ada suami istri yang bertengkar, nah itu ya. Jika ada suami istri yang bertengkar dan tidak ada yang mau mengalah, nah itu. Maka nasihati dengan apa? Langsung sebutkan ayatnya. Wasulhu khairun. Ya, jika suami saya bilang, sudah Mi, kita yang mengalah. Anda mau kak? Itu kita yang mengalah di ini suami kita ini tidak mau mengalah. Kita yang Anda mau kok juga saya. Nah, kita bilang wasulhu khairun. Bagaimanapun perdamaian itu pasti lebih baik. Yang mana lebih baik? Banyak musuh atau banyak teman? Banyak teman. Kalau banyak musuh itu repot ya, ketemu di pasar kita menghindar kayak Umar dengan setan. Ketemu lagi tuh, udah kita cari jalan lain. Persis kayak Umar dengan setan. Nggak tahu siapa yang Umar, siapa yang setan. Ya. Baik, jadi itu ya kaidah yang ke-6. Jadi kita mau itu menegur, dan kalau ditegur nanti dengan sahabat jangan tersinggung ya, karena kita menegur dengan ayat suci Al-Quran. Anta mu'takif, ana mu'takif, nahnu mu'takifin, jangan tersinggung. Baik. Kemudian kaidah yang ke-7. Kaidah ke-7. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma 'alal muhsinina min sabil." Ma 'alal muhsinina min sabil. Artinya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, tidak ada jalan. Ya, bahasa Perancisnya dia gagal aleng. Ya, tidak ada jalan untuk menyalahkan orang-orang yang sudah berbuat baik. Apa contohnya ini? Contoh kehidupan. Silakan dari jamaah. Ini apa? Yang lain apa contohnya ini bisa keluar ini kaidah. Kita tegur, pakai kaidah ini. Kamu ingat, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan orang yang mencela orang yang sudah berbuat baik. Ya. Ya, contohnya katanya, jika kita suruh orang beli kopi, ternyata teh dibeli, gagal fokus. Nah, kita bilang, ma'alal muhsinina min salib. Apa perbuatan baiknya dia? Dia sudah berusaha pergi beli, itu kan usahanya, ternyata salah. Kita bilang, udah, dia sudah berbuat baik, jangan mencela orang yang sudah berbuat baik. Istri kita sudah masak, ternyata hasilnya kurang maksimal, nasinya agak-agak hitam alias gosong, ya. Kemudian apa yang kita kerjakan jangan mencela. Kita hanya bisa memberikan masukan. Kita bilang ma'alal muhsinina min sabil. Ini kaidah yang ke-7 ini juga sering sekali terjadi, ya. Bahkan kita banyak jatuh di sini. Banyak kebaikan orang yang kadang kita langsung salahkan. Anak kita tampil lomba, sudah latihan, di rumah azan terus. Wah, di teras azan, di kamar azan. Pas lomba, ya dia baca salawat. Dia tidak azan. Apakah pas turun anak kita, kamu ini apa kamu kerja dari rumah tidak latihan ini? Jangan dicela. Kita bilang ma'alal muhsinina min salim. Tidak ada celah orang yang sudah berbuat baik. Mana perbuatan baiknya ini anak? Mana perbuatan baiknya ini anak? Dia sudah latihan. Kalau istri yang masakannya tidak enak, mana perbuatan baiknya? Sudah masak. Ya, dia sudah masak keras. Jadi jangan, insya Allah. Ini dalilnya ibu-ibu ini kalau komentar suami kita kasih keluar ini dalil. Insya Allah ibu-ibu ya, sahih au khata. Ya, jadi insya Allah kalau marah lagi suami kita bilang, ma'alal muhsinina min sabil. Saya sudah berusaha. Cuma yang salah pabriknya. Berasnya kurang ini. Nah,
Jadi jangan salahkan istrinya, salahkan makanannya. Baik. 6, lanjut di kaidah berikutnya. Kaidah ke-8, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Az-Zumar ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Wala taziru waziratun wizra ukhra. Mal ma'na? Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Baik. Apa contoh kehidupan ini? Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, contohnya baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan bid'ah, sesuatu yang tidak pernah dikerja oleh Nabi. Contoh misalnya yang berbuat bid'ah adalah istrinya. Maka yang berdosa istrinya saja atau istri dengan suaminya? Istrinya saja, karena dia sendiri yang bersalah. Jadi ini kaidah ke-8, yang berdosa yang bersalah. Kalau istri misalnya sudah dinasehati pakai jilbab kalau keluar, tutup aurat, ternyata dia tidak mau mendengar, metetong, keluar tidak pakai jilbab. Baik, siapa yang menanggung dosanya? Dia sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kamu sendiri yang berbuat salah, kamu sendiri yang berdosa. Tapi kapan suami bisa berdosa kalau istrinya melakukan kesalahan? Tidak mendidik. Kalau dia tidak nasihati, artinya dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Kalau dia sudah disuruh, begitupun anak tidak pergi sholat subuh padahal sudah dibangunkan, maka yang salah, yang berdosa tetap anaknya sendiri, ya, bukan bapaknya. Ya. Baik, ini jelas ya kaidah yang ke-8. Jadi seorang yang dihukum adalah orang yang bersalah. Kaidah yang ke-9. Kaidah ke-9, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imran 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa dzakaru kal unsa." Walaysa dzakaru kal unsa. Artinya, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. ya bisa diterjemahkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan mesti anak ya. Az-zakar itu bisa dikatakan laki-laki. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Apa contohnya ini? Sahih ya. Kalau itu dalam bahasa Arabnya namanya khunsa, pakai kho. Jadi kalau khunsa itu namanya ya makun ruane. Ya, khunsa itu makun ruane. Barakallahu fiik. Apa contohnya ini? Jika ada coba. Jika suami tidak melihat kunci motor, kemudian istrinya ngomel-ngomel, dia bilang, "Apa ini?" Sambil dia ini apa yang ingin kamu cari? Ini kunci motor. Kita bilang sama istri, "Walaysa dzakaru kal unsa." Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Laki-laki kalau melihat itu satu fokus, fokus. Kalau perempuan melihat itu lihat semua ini. Makanya kalau kita WA itu lihat itu istri, lihat apa WA itu? Siapa lagi WA? Lihat. Laki-laki itu tidak bisa melihat dari sebelah kanan kiri. Coba lihat. Laki-laki itu cuma bisa lihat di depan. Makanya kalau cari kunci motor, mana ini kunci motor? Padahal ada di atas tergantung. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan pasti dilihat semua. Pasti dilihat semua. Siapa yang sering temukan barang-barang hilang di rumah, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Pasti istri yang ini. Jadi kalau diomelin istrinya, ini kunci motor. Apa kita kerja dari tadi? Kita bilang apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Handuk disimpan di atas kasur. Kita bilang apa? Kenapa lagi di handuk disimpan di atas kasur? Itu ada jemuran. Suaminya bilang apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki. Tapi jangan dipakai itu ya. Ya, jangan. Tetap simpan handuk di tempatnya. Lemari sudah dilipat, hancur lagi. Jangan lagi bilang walaysa dzakaru kal unsa. Waduh. Tidak ada beres-beres itu. Ya, jadi harus saling memahami. Jelas ini ya. Kaidah yang ke-9, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Lanjut. Kaidah ke-10. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Al-Hajj 40. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yansurannallahu man yansuruh."
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ. Mana? Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Baik, ini contoh apa ini? Contoh kehidupan. Jika ada seseorang titik-titik, maka nasihatilah dengan, ya. Maka nasihatilah dengan. Contoh misalnya, jika ada seseorang penghafal Quran, dia sudah mulai loyo, saya tidak bisa hafal Quran, saya sudah mulai down ini, kayaknya saya mau keluar pesantren saja, tidak bisa lanjut hafalan saya. Kita nasihati dengan mengatakan, wala yansurannallahu may yansuruh. Bukankah menghafal Quran itu bagian daripada menolong agama Allah? Sahih atau khata? Sahih. Maka kalau kita menolong agama Allah dengan jalur menghafal Quran, maka insya Allah Allah akan menolong kita dalam menghafalkan Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah kita kecewa dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, karena pasti kita akan ditolong oleh Allah. Dan tidak ada penghafal Quran di muka bumi ini yang sengsara hidupnya. Tidak ada. Kecuali kalau niatnya memang salah, niatnya buruk dari awal, itu sengsara. Tapi kalau niatnya tulus, tidak ada itu para penghafal Quran yang kehidupannya melarat di dunia ini. Pasti kehidupannya bahagia. Orang yang menghafalkan ayat suci Al-Quran. Nah, lanjut di kaidah berikutnya. Kaidah ke-11, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Toha 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Mal ma'na? Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Baik, apa contohnya ini? Jika ada Sandro mau ajak kita debat, kemudian kita takut, jangan takut, langsung kita bilang apa? Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi tukang sihir, peramal, para tidak normal, itu semua tidak akan menang di muka bumi ini. Pasti mereka sengsara hidupnya. Jadi jangan takut, ya. Jangan takut dengan Sandro. Kalau ada mengatakan, hati-hati, apa saya doti kok itu? Jangan takut. Ayo, coba. Karena yang memberikan kita mudarat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut berarti kita takut sama dukun. Padahal kita cuma takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya, ada yang pernah ditantang seperti itu? Ya kalau kamu kasih begini ke saya, Sandro kamu, saya doti kamu. Jangan takut. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang tukang sihir dari mana saja dia datang. Mau dari langit, mau dari bumi, mau dari kanan, mau dari kiri. Tukang sihir itu tidak akan menang. Baik, kaidah yang ke-12. Kaidah 12. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat 13. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Inna akramakum indallahi atqakum. Mal mana? Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat 13. Baik, apa contoh kehidupan ini? Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kapan ini kaidah keluar? Kapan kaidah ini kita turunkan? Jika ada seseorang titik-titik. Coba ibu-ibu, ibu-ibu cari contoh. Jika ada seseorang titik-titik, maka nasihati dengan inna akramakum indallahi atqakum. Silakan ibu-ibu. Silakan, apa contohnya? Jika ada seseorang begini, maka nasihati. Baru keluar ini ayat. Ya. Jika ada seorang wanita yang minder gara-gara wajahnya yang buruk rupa, astagfirullah, maka kita mengatakan inna akramakum indallahi
atqakum, sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah cuma lihat berapa? Dua, melihat hati. dan amalan kita. Tidak ada Allah mengatakan yang paling gagah, yang paling jelek itu di mata Allah, tidak. Tapi kalau ada orang gagah dan orang soleh, masya Allah, itu jangan sampai lepas. Ya, ada wanita soleh. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, dikatakan Nabi Yusuf itu Allah menciptakan satu kegagahan. Seperdua sudah diambil oleh Nabi Yusuf. Seperdua, kita semua yang ambil. Bayangkan itu ya, kegagahannya Nabi Yusuf. Jadi Allah menciptakan satu kegagahan. Seperduanya itu sudah diambil oleh Nabi Yusuf. Seperduanya itu diambil oleh artis-artis dan jamaah yang ada di sini sekarang. Insyaallah, ya. Barakallahu fiik. Bayangkan itu kegagahan dari Yusuf. Dan beliau juga orang soleh. Masya Allah. Jadi tidak salah kalau dia sudah soleh, kemudian gagal lagi. Masya Allah, wajahnya belesteran Perancis dan Arab. Bayangkan itu, ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Barakallahu fiik. Jadi Allah tidak pernah melihat dari wajah kita, ya. Tapi Allah hanya melihat hati dengan amalan kita. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang dijodohkan dan istrinya misalnya buruk rupa, antum sabar, iya. Karena apa artinya kalau dia cantik tapi cerewet terus, setiap pulang cerewet, langsung hilang kecantikannya. Tapi kalau dia, masya Allah, hitam manis ya, kayak kecap gitu, ya. Ya, kalau jalan di malam hari ndak tahu yang mana malam yang mana dia, ya, saking putihnya. Baik. Ya, maka itu bukan menjadi ukuran ketakwaan, tapi ukuran kehormatan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ya. Skincare. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang dari manapun sukunya, ya, maka kita tidak boleh mengedepankan suku kita. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian ya meroja kita. Ada 12 kaidah yang kita telah sebutkan. Mudah-mudahan kaidah ini bermanfaat dan mari kita saling menegur dalam kebaikan, ya. Siap insyaallah untuk ditegur? Siap insyaallah. Siap untuk dinasihati? Sami'na wa ta'na, ya. Jangan tersinggung, ya. Bagus itu kalau banyak orang nasihati. Jadi apa di pikiran kita kalau ada orang nasihati kita? Dia merendahkan kita? Tidak, justru dia sayang kepada kita. Alhamdulillah ada yang tegur saya. Contoh orang yang salah sholatnya, misalnya sholat ini rapat dengan lantai, kemudian ada yang tegur. Jangan mengatakan, wih saya ini orang bodoh, saya itu direndahkan sama ini. Jangan, yang difikirkan adalah alhamdulillah dia tegur saya. Seandainya saya tidak ditegur, mungkin sholat saya sampai meninggal. Begitu sholat saya, dalam keadaan salah, dalam keadaan salah. Jadi kalau ada yang tegur kita, alhamdulillah, ya, dia masih perhatian dengan kita. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.